Indonesia gelap, banyak yang nggak lihat kebodohan kebijakan pemerintahan kita saking gelapnya. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Kritik politik. Wow, 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 wow. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia di berbagai kota dengan tajuk #Indonesia Gelap. Indonesia apanya yang gelap? Kebijakannya bro yang gelap. Tidak ada sama sekali yang berpihak kepada rakyat. Jadi akhir-akhir ini rakyat Indonesia terutama akademisi dan para aktivis di kampus mempertanyakan kebijakan-kebijakan Prabowo yang dianggap rada-rada ngeyel. Mulai dari kabinet yang gemuk banget hingga efisiensi anggaran yang gak efisien. Kabinet isinya banyak banget bro, kayak tenggo isinya ratusan. Sedangkan anggaran di kementerian-kementerian krusial malah dipotong-potong yang berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan. UKT akan terancam naik, beasiswa KIP juga terancam dicabut, tunjangan tenaga pendidik juga mau dipotong. Belum lagi aturan yang memberikan kampus wewenang buat mengelola tambang, kelangkaan gas apalagi. Pokoknya masalahnya banyak banget. Tapi yang bikin sakit hati kita adalah ketika banyak yang mengkritik, malah yang dikritik ini menuduh kita nggak nasionalis. Katanya kalau mau kabur dari Indonesia silahkan kabur. Ya, mahasiswa emosi dong, akhirnya demo deh. Apa yang didemo? Banyak banget men, ada 13, udah kayak klub sepak bola. Pertama, ciptakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kita tahulah pemerintah lebih mementingkan mukbang seluruh Indonesia daripada perbaikan kualitas pendidikan. Anak-anak dikasih makan gratis, tapi sekolah-sekolah masih ada gurunya cuma 3. Lapangan yang nggak ada. Bahkan nih, ada sekolah yang nggak punya laboratorium. Ini ngaco kan? Seakan-akan nih, gue kasih lu makan gratis, tapi tetap bodoh ya, biar bisa dikasih bansos, terus bisa pilih saya lagi deh pas pemilu. Makanya saya bilang di video sebelumnya, kayaknya pemerintah kita nih sengaja deh buat kita bodoh, supaya gampang nyari suaranya. Kedua, cabut proyek strategis nasional atau PSN yang merugikan hak rakyat dan mendukung pelaksanaan reformasi agraria sejati. Udah jelas PSN banyak yang nggak jelas tujuannya apa, nggak dilakukan riset dulu sebelum dikerjakan. Paling jelas tuh ya, yang pagar laut kemarin, bisa-bisanya laut dipagerin bro. Lu siapa? SpongeBob pengen tinggal di air, kocak. Saya tuh bingung, ini pemerintah kok bisa-bisanya bangun sesuatu tapi nggak dipelajari dulu. Ibarat rumah deh, kalau kita mau bangun rumah, kita cari tahu dulu dong tanahnya yang mau dibangun tanah jenis apa. Iya kan? Banjir atau tidak, airnya bersih atau tidak, nggak asal bangun. Iya kan? Banyak kan tuh PSN-PSN yang ngaco. Kemarin waktu Prabowo jadi Menhan, tanam singkong, malah tumbuh jagung. Tanamnya di polybag lagi. Terus ini lagi nih, mau bikin food estate di Papua, ada 1 juta hektar lebih. Banyak banget yang nggak setuju karena mengancam keberlangsungan hidup satwa di sana. Belum lagi sengketa tanah dengan para penduduk lokal di sana. PSN nih kayaknya kayak dijadikan tempat bagi-bagi cuan untuk para antek-antek pemerintah. Emang ini negara-negara nenek moyang lu, ha? Ketiga, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba ini dinilai sebagai alat pembungkam kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan karena emang kampus nggak bisa ngurus tambang. Ngurus mahasiswa aja nggak becus. Urus tuh dosen-dosen cabul, mahasiswa-mahasiswa yang joki skripsi. Itu aja belum kelar, pengen ngurus tambang. Ini nih dampaknya kalau pemerintah nggak bisa terima kritikan dari para akademisi. Malah dibungkam pakai tambang. Dan kampusnya mau lagi, kocak. Keempat, hapus duifungsi ABRI. Nah, keterlibatan militer dalam sektor sipil ini berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan duifungsi ABRI. Kenapa harus dihapus? Karena sistem komando yang digunakan oleh para TNI nggak cocok dengan masyarakat sipil. Itu udah terbukti men di zaman Soeharto. Banyak banget kan oknum-oknum tentara yang represif kepada masyarakat sipil. Mungkin presiden kita nggak belajar sejarah kali ya. Tapi nggak mungkin sih, dia kan tentara dulunya. Atau mungkin karena dia mantan tentara jadi mau mengembalikan duifungsi ABRI. Kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat.
perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, masyarakat adat tuh udah ada sebelum negeri ini jadi, men. Sebelum negeri ini merdeka. Dan sekarang pemerintah dengan seenak jidatnya mau mengambil tanah mereka dengan alasan proyek-proyek yang nggak jelas itu tadi. Bro, mereka itu udah ratusan tahun lalu udah ada di sana. Hak mereka untuk hidup di sana. Hak mereka harus didapatkan dan diperjuangkan. Titik. Keenam, cabut Impres nomor 1 tahun 2025. Impres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Impres tersebut. Jelas banget merugikan. Masa anggota DPR nggak kena efisiensi? Para menteri nggak kena efisiensi juga? Mobil dinas lu tuh semua mewah-mewah, itu semua pemborosan loh. Harusnya itu dulu yang dikurangin anggarannya. Masa lu enak-enak pakai uang rakyat, sedangkan rakyatnya sendiri harus merasakan dana pendidikannya, dana kesehatannya, dan fasilitas umumnya dikurangi. Kan salah logikanya. Masa pembantu lebih kaya daripada majikannya? Ketujuh, evaluasi total program MBG, program makan bergizi gratis. Harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. Masa MBG dilakukan di sekolah-sekolah yang udah siap? Kalau kategorinya adalah sekolah yang siap, pasti sekolah-sekolah yang siap adalah sekolah-sekolah yang ada di kota, yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta, dan lain-lain. Pak Prabowo mohon izin nih, anak yang gizinya kurang tuh tempatnya bukan di kota-kota, Pak. Mereka ada di pelosok-pelosok. Boro-boro mereka mau siap melaksanakan MBG. Fasilitas sekolahnya aja nggak lengkap. Jangan jadikan program mukbang ini sebagai alat politik biar dapat suara ya. Kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Nah, kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Masa dosennya nggak dapat tunjangan kinerja sedangkan menteri-menteri dapat? Apalagi ada menteri yang mempertanyakan nasionalisme kita. Pak, yang harus ditanyakan nasionalismenya tuh bukan dosen. Mereka udah jelas cintanya mereka. Tugas mereka itu mendidik. Yang harus dipertanyakan nasionalismenya tuh menteri-menteri yang bikin kebijakan yang buat gas LPG langka, yang membuat nenek-nenek meninggal karena antri. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kesembilan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perampasan aset. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset untuk memberantas korupsi. Tapi susah sih, korupsi itu udah jadi hobi pemerintah, udah hobi kita semua. Bayangin men, ada orang udah dipenjara karena korupsi, tapi dijadikan ketua tim pakar dan antara. Mantan pencuri bro, disuruh ngurusin duit. Kira-kira duitnya aman nggak? Mau mengharapkan Perpu perampasan aset disahkan? Gelap bro. Ke-10, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi Undang-Undang ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan. Bagi yang nggak tahu nih, sekarang tuh TNI dan Polri nggak boleh dapat jabatan yang berkaitan dengan sipil. Mereka hanya bisa masuk di beberapa kementerian saja. Nah, dalam revisi Undang-Undang ini, TNI dan Polri ingin diluaskan daerah mainnya. Ini kan bahaya, potensi memunculkan kebijakan-kebijakan yang represif kepada rakyat. Ke-11, efisiensi dan rombak kabinet. Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet. Ini wajib sih, soalnya banyak banget orang-orang yang nggak jelas kerjanya di kabinet. Ada staf sus lah, ada wamen lah, banyak banget. Ada 109 bro. Dan itu digaji pakai duit kita. Kalau kerjanya bagus, kita oke-oke aja sih. Tapi masalahnya kerjaan mereka nggak jelas. Ada Gus Miftah ngatain penjual ST. Ada Raffi Ahmad yang beli gelar sama dokumennya yang harus dikawal patwal. Ada Menko Hukum dan HAM nih, Pak Yusril yang bilang peristiwa Mei 98 bukan pelanggaran HAM. Dan masih banyak lagi yang kerjanya ngaco. Kocak-kocak pokoknya. Ke-12, tolak revisi tata tertib DPR. Revisi tata tertib DPR ini dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, memperluas kekuasaan DPR untuk memecat pimpinan suatu lembaga, dan ini bisa bahaya. Jika kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif nggak seimbang, maka akan menghasilkan pemerintahan yang korup, dan akhirnya akan membuat masyarakat makin sengsara. Ke-13, reformasi kepolisian. Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Dan ini betul banget, karena banyak banget tuh oknum-oknum polisi kocak. Mulai dari polisi tembak polisi hingga polisi tembak siswa. Kita tahulah pelayanan polisi kayak gimana. Bahkan ada yang bilang, kalau ayam lu hilang dan lapor polisi, lu harus nyiapin 1 sapi biar bisa ayam lu kembali. Dan itu terbuktikan, banyak banget kasus-kasus yang nggak kelar dan lama kalau ditangani polisi. Ada bos rental mobil melapor mobilnya dicuri dan sementara mengejar pencurinya malah dicuekin. Kocak, disuruh lengkapin administrasi. Gimana? Gelap banget kan negara kita sekarang? Pejabatnya pada ngaco, nggak beres. Jadi wajar kalau mahasiswa kita demo, kebijakannya aneh-aneh.
Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? Bye.